Kita dengan bahasa syaitan saja. Memang sudah kawin belum? Berapa orang anak? 4. Berapa lagi, berapa perempuan? 2. Adik. 2 laki-laki, 2 perempuan. Tapi Nabi kita bersabda, manut dunia, barang siapa diuji Allah misalnya si banatin au akhawatin, sesiapa yang diuji Allah dengan 3 orang anak perempuan atau dengan 3 orang saudari perempuan, kunnalahu hijaban minan nar. Barang siapa diuji Allah, riwayat barang siapa mendidik dan membelah 3 orang anak perempuan atau 3 orang adik-beradik perempuan, maka dengan mereka itu akan menjadi perisai dan pelindungnya daripada neraka. 2, aktif lagi, tambah 1. 2 dan cukup, tambah 1 lagi supaya jadi 3. Masyaallah tabarakallah, enak saya sebut. Rasa-rasa seperti apapun, kalau pada orang sebut anak kita rasa, mesti kita akan tersinggung. Betul kata Tuan Haji? Ada betul, memang anak kita nakal, Tuan Haji, anak kita nakal, memang rasa dia buas. Tapi pada waktu orang sebut anak saya itu buas sungguh, kita terperanjat. Ya Allah, seperti binatang buas saja. Jadi kalau disebut anak saya buas macam itu, jadi yang walaupun betul, tetap kita tersinggung. Nah, seperti itulah juga halnya dengan pertanyaan tadi itu tentang la tasubbu al-arab. Tapi kita kata jangan sekali-kali kalian mencela orang Arab. Sambungan hadis, li'anani Arabi. Sebab aku daripada bangsa Arab. Bangsa yang bertamadun ditambah dengan bahasanya. Bangsa yang bertamadun, akhlaknya bagus, perangainya bagus, sikapnya bagus, penampilannya bagus, dan juga lainnya bagus. Allah tak takdir daripada yang bagus dari itu untuk bangkit dan munculnya Nabi akhir zaman. Allah lahirkan, Allah munculkan Nabi akhir zaman itu daripada bahasa suatu yang kita tidak nampak dengan bangsa Arab. Kegigihan mereka dalam menyampaikan dakwah yang pada masa waktu itu mana ada pesawat, mana ada uang, mana ada duit, panas, gersang, la ilaha illallah. Tapi dalam hitungan tidak lebih daripada satu abad saja Islam sudah sampai ke segenap belahan permukaan bumi, sampai ke utara, selatan, timur dan barat. Itu berkat daripada kegigihan orang Arab. Bagaimana kita mencerca orang Arab, bagaimana kita membenci bangsa Arab. Kalau terjadi pertengkaran, perselisihan, itu wajar-wajar saja. Ya, seketika dengan mereka sudah menjauhkan diri daripada perintah-perintah atau daripada aturan dan hadis. Tapi tetap dengan kita terutang jasa daripada mereka, sebab yang membawa Islam kepada kita dan sampai ke negara kita itu daripada mereka. Nanti kita kata jangan sekali-kali kamu mencerca dan mencaci maki bangsa Arab, sebab aku daripada orang Arab. Yang kedua, Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan yang ketiga, ahli surga akan bercakap dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita tua-tua terus kita katakan khusus bahasa Arab, yang walaupun kita tahu kita bakalan paham nanti. Bahkan Zaidun, Qama Zaidun, Lata Zaidun, Fakana Zaidun, oh iman, Inna Zaidan, oh imun, suruh era, Ja'a Zaidun, Daraba Zaidun, Amran, suruh tuan ke begini mengira seperti kita sudah, seperti masa kita kanak-kanak. Tak bakalan masuk sini, keluar di sini. Paham yang ini hilang semuanya yang sebelumnya. Tapi kalau niatan kita, aku belajar bahasa Arab sebab itu bahasa surga, sebab aku akan menjadi penghuni surga. Yang walaupun kalau kita tidak paham bahasa Arab pun dan tidak pernah baca Arab, kalau seseorang itu masuk surga, jelas dan pasti dia akan masuk surga. Tapi kita punya target. Aku belajar bahasa Arab sebab itulah bahasa yang dibuatkan oleh baginda dan bahasa Al-Quran yang diturunkan dan juga bahasa ahli surga. Insyaallah dengan niat kita tadi itu, kalau tak kesampaian itu sampai kita boleh bercakap-cakap dan memahami bahasa Arab, insyaallah tidak mustahil, karena itu adalah logat bahasa ahli surga. Tidak mustahil kalau niat hati kita, ya Allah, dengan faktor usiaku yang sudah tua dan juga dengan dia kemampuanku menghafal, hafal 10 hilang 13, hafal 15 hilang 30, banyak yang hilang daripada yang dihafal. Tapi tetap aku mempelajarinya, ya Allah, sebab aku inginkan surga dan ahli surga itu dengan bahasa Arab, ya Allah. Mungkin seperti yang tadi itulah cerita.
mengharapkan sesuatu kalau kepada Allah akan kabulkan. Jadi jangan sekali-kali realiti atau seperti apapun alasannya tidak boleh dengan kita membeli dan juga memandang sinis kepada bangsa Arab atas 3 waktu Nabi kita larang. Berarti hukumnya haram. Pak larang bikin kacau, sudah bikin tidak boleh. Kata-kata seperti itu ada salah satu daripada mantan bukti. Sudah beberapa waktu yang lalu. Jangan pikir di mana-mana mantan bukti lah, terserahlah matikan juga. Dan benci betul dengan kunjungan para habaib ke negara kita. Habaib itulah yang membawa Islam ke negara kita, bukan orang tua di situ yang datang kemari yang membawa Islam ke negara kita para habaib. Baik itu dengan Asbad Khan. Asbad Khan itu daripada keturunan Saddam, daripada keturunan Said, daripada keturunan Hasan dan Hussein, tapi kacukannya dengan orang India. Daripada Saddam kawin dengan warga India. Jadi nanti istilahnya jadi pada Asbad Khan. Khan itu pada orang Islam. Tapi kalau yang murni nanti disebut Habib atau juga disebut Sayyid. Seperti Bakir, Bajindan, Jifri, juga dengan Al-Haddad, Al-Atta, itu semuanya daripada keturunan Sayyidina Rasulullah. Macam-mana pun dengan mereka tetap hormat kita kepada mereka. Kalau pada tuh mereka tetapi dengan hal-hal yang janggal, kita nasihati juga, kita betulkan. Itu nasihat. Jelas baginda akan marah kita kalau sampai kita tidak menasihati keluarga kita yang terlebih dengan perkara-perkara janggal. Bukan kita pelit dan juga bukan kita musuhi, apalagi sampai ungkapkan kata-kata ada bom apa di dalam sorban Habib Umar. Rasa betul ente tidak ilaha illallah. Anda tidak tahu peran dari umat di Indonesia mampu dan sanggup untuk menyatukan ulama-ulama pondok. Di Indonesia pondok bukan 1000. Saya sebut di Jawa Timur saja lebih daripada 10.000 pondok pesantren, bukan 100-200 santri-santrinya. Normal Islam di Kalimantan dalam 2.000-an. Darussalam yang Kiai Arsyad Al-Banjari itu 9.000 nanti pelajarnya. Ada lagi satu di Tahwiran. Tahwiran itu pelajarnya mahasiswanya yang belajar di pondok pesantren itu tidak daripada dalam 20.000 orang. NTB ada satu pondok pesantren namanya Nahdlatul Wathani di Nusa Tenggara Barat. Itu yang diasuh oleh Kiai Zainuddin Al-Ampenani. Itu mempunyai murid pelajar daripada bawah sampai ke atas lebih daripada 100.000 orang. Itu Kiai ramai, ada sekali. Tidak terhitung banyaknya masing-masing Kiai dengan keikutnya. Itu ramai, udah berkilau situ, ketenaran, dan juga dengan popularitas dan lain sebagainya. Alhamdulillah hati boleh menyatu seketika antara ilmu dan dakwah disatukan. Jadi dengan perantaraan dakwah Habib Umar di Indonesia, saya perhatikan banyak ulama yang mengakui ketaksiran dan kesalahan daripada mereka, dan ulama mau bersatu padu. Sehingga kalau dahulu Kiai Zainuddin MZ yang pernah berdekat dengan beliau dijolokin dengan Kiai sejuta umat. Habib Umar Kiai sejuta al-Hibbi, sejuta pecinta. Yang masyarakat itu mengatakan apa untuk kita kepada tadi itu loh. Apa yang dibuatkan dia? Yang dibuat itu cuma hanya pandai menyesatkan umat, mentakdirkan umat, mengatakan umat bidola. Itu yang anda lakukan. Dan kita tidak dapat pastikan kalau pada waktu kita permasalahkan, kita mutakarkan satu persatu permasalahannya, Anda akan takut dengan pendapat-pendapat yang membolehkan. Sudah pelajar waktu. Selebihnya nanti pada pertemuan yang akan datang, lihat wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jangan lupa istighfar sekali, bacakanlah ayat kursi, tasbih, takbir 33 tidak. Yang kedua berucap dengan Syekh. Jadi ada beberapa kesempatan. Yang pertama kita ada sediakan tabung sesiapa yang ingin memberikan sumbangan kepada Madrasah Az-Zainul Makki yang diasaskan oleh Fadil Syekh sendiri di Bogor. Jadi ada tong dia disediakan di belakang. Sesiapa yang ingin menyumbang, insyaAllah boleh
dengan berbuat demikian